Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat GPDI El Shaddai, saya senang pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan singkat di renungan 79. Mari kita sudah sampai dalam kitab Yesaya pasal 58 sampai 62. Saya akan membaca dalam pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Saya beri tema seperti yang ada di dalam Alkitab ini, kesalehan yang palsu dan sejati. Kita melihat dalam ayat 1 tadi dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan, nyaringkanlah suaramu. Serukanlah kuat-kuat. Ini bukan sebuah pesan untuk disembunyikan. Ini adalah pesan yang harus diteriakkan kuat-kuat dan terdengar nyaring seperti sangkakala. Karena apa yang saya percayakan untuk banyak dari antara kita berhadapan dengan isu yang sama seperti yang dihadapi oleh orang-orang Israel, seperti yang digambarkan dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 3 ini. Dikatakan orang Israel mencari Allah dan orang Israel senang mengenal jalan Allah. Mereka suka mendekat kepada Allah. Saudara tahu orang-orang ini ingin lebih dan lebih lagi dekat kepada Allah. Ingin lebih lagi mengenal Allah. Mereka berpuasa. Mereka mendekatkan diri, merendahkan diri. Namun kita tahu seakan-akan Allah itu tidak mengindahkan mereka semua itu. Seakan-akan ia membutakan diri. Allah tidak mau mendengar doa mereka, berdiam diri dan tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Kita melihat ia membutakan diri, berdiam diri, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Dan kita melihat apa yang mereka lakukan itu Allah tidak mengindahkannya dan tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Itu karena apa? Begitu besar bila mereka hidup pada zaman ini, mungkin seperti kita ini. Kita pergi ke gereja tiap hari Minggu, kita melakukan ini dan itu, melakukan pekerjaan Tuhan setiap hari dengan rajin melayani Tuhan. Tetapi kalau hati kita
seperti bangsa Israel itu, maka Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Tuhan tidak akan memperdulikan kita walaupun kita berpuasa dan mencari lebih banyak pengetahuan, belajar dan lain-lain. Kita suka untuk mengenal jalan-jalan Allah. Tetapi mengenal jalan-jalan Allah itu bukan berarti kita mengenal Allah. Bukan pula berarti kita ini mengalami sentuhan daripada Allah. Padahal kita tahu di sanalah pembaharuan terjadi. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita melakukan ritual, kita melakukan ibadah dengan setia, melayani Tuhan dengan setia. Tetapi kita tahu yang dilihat Allah itu adalah hati kita. Kalau manusia itu melihat hanya luarnya saja, seperti ditulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, dikatakan demikian bagian B, sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yang dilihat manusia dan yang dilihat Allah itu beda. Kalau manusia melihat itu hanya luarnya, hanya depan wajahnya, tetapi yang dilihat oleh Tuhan itu adalah hati. Hatilah yang Allah lihat, bukan ritual yang kita ikuti ketika kita mendekat kepada Allah. Kita mengikuti ritual berpuasa, melayani Tuhan setia, kelihatannya seperti orang saleh, tapi yang dilihat oleh Tuhan itu adalah hati kita. Kalau di dalam hati kita ada perubahan, kita senantiasa melekat kepada Tuhan, maka kita boleh dikatakan berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita bangun pagi-pagi, kita berdoa, kita melakukan ini dan itu, apabila tidak terjadi perubahan dalam hati kita, hati kita tetap sama seperti sebelum kita mengenal Tuhan, itu semua sia-sia. Kita ke gereja bukan itu, bukan ini dan itu, dan kita punya banyak kegiatan, tetapi hidup di dalam kehidupan pribadi kita itu, di dalam hati kita itu, kita menghidupi sesuatu yang lain, maka apapun yang kita kerjakan sama sekali tidak akan menolong kita. Mungkin kita berteriak seperti orang Israel, lakukan, mereka berteriak, serukan, kuat-kuat dan sebagainya. Mengapa engkau tidak memperhatikan? Bangsa Israel tanya Allah, mengapa engkau tidak memperhatikan? Kami sudah berseru teriak-teriak, tapi mengapa engkau tidak memperhatikan? Karena yang dilihat oleh Allah itu hati. Yang dilihat oleh Allah itu ketulusan kita. Yang dilihat oleh Allah itu kesungguhan hati kita.
Allah tidak melihat apa yang ada di luar, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Manusia melihat wajah, melihat luarnya, tetapi Allah melihat hati kita. Harus ada perubahan seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Kalau ada perubahan dalam kehidupan kita, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Mengapa di sini dikatakan kita mungkin berteriak seperti orang Israel lakukan? Mengapa Tuhan tidak memperhatikan kita? Alasan daripada Allah tidak memperhatikan kita karena hati kita. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Saya sudah berdoa, saya sudah setia beribadah, setia puasa dan sebagainya. Tapi Tuhan kok tidak pernah mendengar doa saya. Tuhan tidak pernah mendengar teriakan saya. Karena belum ada perubahan di dalam hati kita. Sebagai orang-orang percaya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara untuk diri saya sendiri. Dan juga berbicara kepada kita semuanya. Apa yang kita lakukan itu beralaskan dari hati yang tulus jujur. Untuk kemuliaan nama Allah. Bukan untuk dipuji oleh manusia. Bukan untuk dilihat oleh manusia. Jadi seperti temanya, kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kesalehan yang sejati, bukan kesalehan yang palsu. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berpuasa, mereka berseru kepada Tuhan, berdoa. Tapi Tuhan tidak mendengar. Bahkan mereka bertanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Tidak ada ketulusan dalam hati, maka semua yang kita lakukan itu sia-sia. Lewat firman Tuhan ini mengajar kepada saya terutama sebagai hamba Tuhan, mengajar kepada Bapak Ibu saudara sekalian jemaat GPDI El Shaddai, mengajar kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kita mempunyai kesalehan yang sejati. Apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tulus, keluar dari dasar hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, sekian mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini sebelum kami mulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur kalau engkau boleh berbicara kepada kami lewat kebenaran daripada firman-Mu. Dari firman-Mu ini kami boleh mengerti apa yang kami lakukan. Seringkali Tuhan kami melakukan bukan dengan ketulusan hati kami. Sehingga apapun yang kami lakukan itu sia-sia. Sebab itu Tuhan tolong bersihkan hati kami. Luruskan hati kami, biarlah kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi jemaat-jemaat-Mu yang senantiasa tulus melakukan segala perkara hanya untuk hormat kemuliaan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka.
Berkati Ibu Gembala kami Tuhan dan keluarganya. Beri kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu. Beri semua Tuhan call center yang begitu setia, sudah mengorbankan segala-galanya dalam masa muda mereka. Tuhan berkati, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih, kami mau memasuki pagi yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.